Asal-usul nama kota Surabaya hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Ada yang menyebutkan bahwa nama Surabaya berasal dari legenda ikan sura, hiu, dan buaya. Ada pula yang menyebut bahwa nama Surabaya berasal dari gabungan kata sura yang berarti selamat dan baya yang berarti bahaya. Surabaya sama dengan selamat dari bahaya. Terlepas dari itu semua, kali ini kisah asal-usul akan membahas tentang cerita rakyat yang sangat populer tentang asal-usul kota Surabaya. Berikut ini kisahnya. Dahulu kala, di lautan nan luas, tepatnya di Laut Jawa, hiduplah dua hewan buas yang sama-sama angkuh dan tak mau kalah. Kedua hewan tersebut adalah ikan hiu sura dan seekor buaya. Karena tinggal berdampingan, dua hewan tersebut sering berselisih dan berkelahi ketika memperebutkan makanan. Karena sama-sama kuat, tangkas, ganas, dan sama-sama cerdik, perkelahian pun terus berlangsung karena tidak ada yang bisa menang dan tidak ada yang bisa kalah. Pada akhirnya, kedua hewan tersebut merasa bosan dan lelah jika harus terus berkelahi. Menyadari hal itu, keduanya kemudian sepakat mengadakan perjanjian tentang pembagian area kekuasaan. "Hai buaya, lama-lama aku bosan berkelahi denganmu," kata ikan hiu sura. Aku juga, sura. Lalu, apa yang mesti kita lakukan supaya perkelahian kita ini bisa berhenti? Tanya buaya. Untuk mencegah terjadinya perkelahian lagi di antara kita, alangkah baiknya jika kita membagi daerah ini menjadi dua daerah kekuasaan. Aku berkuasa di dalam air dan hanya bisa mencari mangsa di dalam air, sedang engkau berkuasa di daratan dan dengan begitu mangsamu harus pula yang ada di daratan. Lalu, sebagai batasnya, kita tentukan lebih dulu yaitu tanah yang dapat dicapai air laut pada saat pasang surut. Oke. Aku setujui dengan gagasanmu itu, sura, kata buaya sambil mengangguk. Dengan adanya perjanjian tersebut, untuk beberapa saat ikan hiu sura dan buaya tak pernah berkelahi lagi. Keduanya sepakat untuk saling menghormati wilayah kekuasaannya masing-masing. Namun, setelah waktu berselang begitu lama, ikan-ikan yang menjadi mangsa hiu sura mulai habis di lautan. Sebagian ikan yang tersisa justru bermigrasi ke arah muara Sungai Brantas karena takut dimangsa si hiu sura. Menyadari hal itu, ikan hiu sura terpaksa dengan sembunyi-sembunyi mulai mencari mangsanya di muara sungai agar tidak ketahuan oleh buaya. Namun tanpa disadari si buaya ternyata mengetahui tingkah si hiu sura dan langsung menyerangnya. Cerita rakyat asal-usul Surabaya. Sura, kenapa kau melanggar perjanjian yang sudah kita berdua sepakati? Kenapa kamu berani-beraninya memasuki wilayah sungai yang adalah daerah kekuasaanku? Tanya si buaya. Eits, aku melanggar perjanjian? Ingatkah engkau akan bunyi perjanjian kita? Bukankah sungai ini berair? Dan karena ada airnya, jadi sungai ini juga termasuk daerah kekuasaanku, bukan? Kata Sura mengelak. Apa maksudmu, Sura? Bukankah sungai itu berada di darat, sedang daerah kekuasaanmu ada di laut? Berarti sungai itu termasuk daerah kekuasaanku. Jawab buaya ngotot. Oh haha, tidak bisa. Bukankah aku tidak pernah sekalipun mengatakan kalau air itu hanya air laut? Bukankah pula air sungai itu air? Jawab hiu sura. Rupanya sengaja kau mencari gara-gara denganku, Sura. Hentak buaya. Tidak. Kukira alasanku sudah cukup kuat dan aku ada di pihak yang benar. Elak Sura. Kau memang benar-benar sengaja mengakaliku, Sura. Aku tidaklah sebodoh yang engkau kira. Jawab buaya mulai marah. Aku tak peduli kau pintar atau bodoh, yang jelas sungai dan laut merupakan daerah kekuasaanku. Serang Sura tak mau mengalah. Adu mulut antara Sura dan Buaya pun berakhir dengan perkelahian yang sengit. Perkelahian kali ini menjadi sangat seru dan dahsyat karena keduanya merasa sama-sama tidak salah. Mereka saling menggigit, menerjang, memukul, dan menerkam. Dan dalam waktu sekejap, air sungai di sekitarnya tempat perkelahian itu menjadi merah karena darah yang keluar dari luka kedua binatang itu. Mereka bertarung dengan mati-matian. Buaya mendapat gigitan Sura di ujung ekor sebelah kanan, sehingga ekor tersebut selalu membengkok ke kiri.
Sedangkan Sura tergigit ekornya hingga nyaris putus. Karena sama-sama sudah terluka parah, keduanya kemudian berhenti berkelahi. Ikan Sura pun mengalah dan akhirnya kembali ke laut. Buaya yang menahan sakitnya pun merasa puas karena telah mampu mempertahankan daerah kekuasaannya. Cerita rakyat asal-usul Surabaya tak berselang lama diketahui bahwa kedua hewan tersebut ternyata mati karena luka yang cukup parah dari bekas perkelahian. Dan untuk mengenangnya, penduduk sekitar menyatakan untuk memberi nama Surabaya pada daerah di sekitar tempat perkelahian antara ikan Sura dan buaya tersebut. Cerita rakyat asal-usul Surabaya. Demikianlah cerita rakyat asal-usul Surabaya. Semoga dari cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa peperangan dan perkelahian tidaklah bisa menyelesaikan masalah dan malah justru akan menimbulkan masalah baru. Oleh karenanya, kita perlu arif dan bijaksana dalam menyelesaikan segala problematika kehidupan. Terima kasih.